Nah, salah satu video Anda yang beredar di media sosial itu judulnya Poh Bandit. Poh Bandit. Poh Bandit itu apa artinya tuh? Kalau di bahasa Aceh sebenarnya banyak yang menilai negatif. Poh Bandit itu banyak hal yang negatif, tapi kita merubah itu image itu. Poh Bandit itu ya pukul penjahat sebenarnya. Pukul penjahat. Kenapa mesti Anda mengambil judul itu? Karena gini, di Aceh terutama maupun di Indonesia itu begitu banyak penjahat-penjahat, bandit-bandit. Apa yang mendasari itu? Gini, jadi dari awal kita duduk berbareng itu, kita langsung resah soal bandit-bandit yang bermain itu. Sampai kapan Bang Guys dan kawan-kawan terus menyuarakan kritik dalam bentuk seni tarik suara ini? Itu kita nggak tahu, Nggak tapi tahu, ya. Kita mungkin sampai keadaan lebih membaik lah. Lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti sisi lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, para filosof juga mengatakan bahwa jika ingin mengetahui bagaimana realitas dan potret dari kehidupan, kita juga bisa melihat melalui seni. Lewat ada seni lirik, seni pementasan, seni film, sinematografi, dan lain-lain. Hari ini kami mengundang seorang pekerja seni atau seniman lirik atau lagu-lagu yang di dalamnya banyak mengandung unsur-unsur kritik sosial. Jika di Indonesia kita pernah mengenal ada Doel Sumbang misalnya, Iwan Fals dan lain-lain. Di Aceh ada seorang pekerja seni yang juga seorang jurnalis, namanya Maimun Zir. Ya, Assalamualaikum Pak Maimun Zir. Waalaikumsalam Bang. Ya, karena ini kita jaraknya lebih 1 meter, kita buka aja maskernya ya. Siap. Baik. Ya, baik sahabat sisi lain, Maimun Zir ini lahir di Banda Aceh 5 Mei 1981. Beliau sudah menikah dan punya 4 anak. Maimun, saya panggil siapa nih? Maimun, Munzir atau siapa? Kalau di musiknya Bang Guys. Bang Guys ya. Nah, Bang Guys ini adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2014. Kemudian lulus di 2014 ya. Kemudian beliau pernah mengikuti program social worker di Jepang pada tahun 2017. Walau beliau adalah murni atau asli berdarah Aceh, tapi pernah menjalani kehidupan sebagai mahasiswa di Yogyakarta yang kita kenal sebagai salah satu provinsi di Indonesia tempat lahirnya para seniman. Pak Munzir, Siap Bang. kami Bang Guys ya, Bang Guys ini Anda ini bermain di pekerja seni grup atau single personal? Awalnya saya tahun 2000 itu saya bersama grup. Itu Sanggar Cuek namanya. Sanggar Cuek. Curahan ekspresi, cuman disingkat aja Cuek. Terus setelah awal-awal ini baru setahun terakhir baru saya main solo. Main solo itu seni musik. Iya. Itu bekerja sama dengan Studio Sa. Oh, Studio Sa di Banda Aceh. Ya, di Banda Aceh. Nah, salah satu video Anda yang beredar di media sosial itu judulnya Poh Bandit. Poh Bandit. Poh Bandit itu apa artinya tuh? Poh Bandit itu kan kalau di bahasa Aceh sebenarnya banyak yang menilai negatif. Poh Bandit itu banyak hal yang negatif, tapi kita merubah itu image itu. Poh Bandit itu ya pukul penjahat sebenarnya. Pukul penjahat. Kenapa mesti Anda mengambil judul itu? Karena gini, di Aceh terutama maupun di Indonesia itu begitu banyak penjahat-penjahat, bandit-bandit yang bermain. Tanda petik gitu ya. Iya. Ada bandit politik gitu ya. Ada bandit lain-lain. Iya, betul. Jadi
hampir semua sisi pekerjaan maupun profesi itu ada bandit-banditnya. Bandit-banditnya ya. Sehingga saya dengan Nazar, itu Nazar vokalis Apache 13 menemukan itu, nih gimana kita ramukan Poh Bandit ini menjadi sebuah lagu. Berapa lama lirik dan syair lagu itu Anda ciptakan? Kalau lirik dan lagu itu kita nggak begitu butuh waktu lama. Kita cuma 1 hari diskusi sama Nazar. Diskusi, tapi untuk meramu kata-katanya Nazar yang langsung aktif meramu kata-katanya, terus kita langsung rekor. Apa yang mendasari dari lirik-lirik itu yang penuh atau syarat dengan kritik sosial? Apa yang mendasari itu? Gini, jadi dari awal kita duduk berbareng itu, kita langsung resah soal bandit-bandit yang bermain itu. Termasuk ada bandit seni di situ, ada bandit berjubah, ada juga bandit gampung sampai bandit kota, dan lagi-lagi yang ngambil laba itu, yang ngambil keuntungan bandit kantor di situ kami bilang, di bandit kantoran. Dan hampir semua sisi kan ada bandit-banditnya, sehingga kami jadi resah soal itu. Dan jangan-jangan kita juga harus jadi bandit untuk bisa hidup di Indonesia ini. Jadi di Indonesia dan Aceh gitu. Dan Aceh. Jadi akhirnya kita bikin lagu ini. Oke. Baik, sahabat sisi lain, mungkin Anda ingin tahu seperti apa sebenarnya lirik dari lagu Poh Bandit itu. Kita saksikan sejenak bagaimana penampilan Munzir dan syair-syair yang ada. Bandit kota Uberayambung, bandit kampung Pedegaya, bandit Pasai Reman Mehambo, bandit kanto yang cok laba. Bandit seni olah proposal, sebeng kawan hana kira, bandit mejubah ayat Tuhan, babah firman babut belagan. Donya nyoka punongan bandit, di melet-let mita muka, nyohan tadem jut ke bandit, mesepet ka abe cara, hana cara tapoh bandit, lepas sepket hati jaga. Sebab nyoka mate bandit, film kaset abe haba. Saya paham ya soal lirik ini, tapi mungkin bagi orang di luar Aceh tidak paham. Bandit kota Uberayambung, ini maksudnya gimana? Ada bandit kota, ada bandit kampung gitu. Ada. Jadi bandit kota itu kan modalnya kan bung itu sombong, kesombongan. angkuh. Dia angkuh, dia mengatakan dialah orang kota, dia paham semuanya kan. Nah itu maknanya. Maknanya. Oke, lanjut. Kesombongan bandit kampung. Bandit kota. Siapa aja bandit kota tuh? Bandit kota itu kan ya orang-orang yang ada di kota lah, termasuk kawan-kawan yang memang selama ini cari rezekinya di kota. Ya, apakah masuk kategori politisi dalam tanda petik bisa dibilang bandit? Politisi, broker politik gitu ya. Terus ada oknum juga, termasuk ya oknum kawan-kawan kita kan yang merasa dia di kota, dia bisa menguasai wilayah, sehingga dia merasa dia yang paling harus bersombong diri karena orang-orang daerah kan merujuknya ke kota juga. Nah itu, jadi kita bilang bandit kota Uberayambung. Jadi kesombongannya besar betul. Jurnalis masuk bandit nggak? Sepertinya ya, termasuk. Sepertinya ya. Karena Anda juga seorang jurnalis ya. Kategori seperti apa jurnalis bisa disebut bandit gitu? Bandit Rayambung, bandit Habal.
Itu bandit yang jurnalis yang dia nggak mengikuti kode etik Oke. jurnalis. Kemudian bandit kampung Pedih gaya. pedih gaya. Bandit kampung menunjukkan gaya. Gimana itu misalnya? Ya, badai kampung pedih gaya itu di kampung itu ada badai-badai kecil. Dia bergaya bahwa dia merasa di kampung itu dialah yang menguasai. Dan sebenarnya badai kampung itu termasuk salah satu bandit yang jadi korban juga sebenarnya. Mereka tidak paham. Dia pikir di kampungnya dia udah hebat. Baca modus baru lurus. Padahal ada lebih hebat lagi ya. Kayak kata dalam tempurung kan, dia merasa saya lebih inilah agak jago begini. Tapi enggak, dia salah satu bandit yang terjebak di situ saja. Ya, lanjut. Oke. Ini ada bandit kantu yang cok laba. Ya. Bandit kantoran yang memperoleh keuntungan gitu ya. Nah, ini maksudnya gimana? Kami melihat fenomena hampir semua bandit itu berhubungan dengan kantu tertentu, sehingga mereka juga dipelihara di situ dan dia menyetor ke situ. Ini dari internal atau eksternal, misalnya institusi-institusi ataupun dinas-dinas itu memelihara kontraktor atau pengusaha gimana? Oh, itu yang Munzir maksud ya? Iya. Bang guys maksudnya. Oke, lanjut. Nah, ini bandit seni olah proposal. Gimana? Ini yang sangat menarik nih, karena kan kita juga dari pekerja seni. Saya kebetulan ada pengalaman yang luar biasa. Saya kuliah di Jogja. Di Jogja itu ada pementasan setiap tahun itu, seniman-seniman seluruh daerah, seluruh kampung. Dan di sana orang-orang yang sama yang hadir. Kalau mewakili Aceh itu seniman-seniman yang sama. Oh, tidak pernah maksudnya digilir. Itu yang Munzir maksud tadi ya. Enggak digilir. Jadi misalnya tampil di Taman Ismail Marzuki atau di Taman Iskandar Muda atau di Taman Mini. Jadi delegasi seni Aceh itu orang-orang itu aja gitu ya. Itu aja. Bajunya aja yang berbeda ya. Itu satu. Yang kedua, di sini saja di Taman Budaya misalnya. Itu dari saya kecil, saya kebetulan hidup dan besar di Taman Budaya karena saya dekat dengan Taman Budaya. Itu orang-orang yang sama. Kalau sekarang pun kita lihat hanya berapa persen wajah-wajah baru. Itu aja yang mereka yang bermain, pemainnya itu saja dari dulu. Nggak mau pensiun dia. Nggak mau pensiun, karena itu kayaknya menyenangkan di situ. Pemasukannya juga gampang gitu ya. Iya. Jadi nggak pernah. Jadi jangan, kalau masih ada bandit seni yang main berproposal ini, jangan berharap banyak lah seniman-seniman daerah, terutama seniman tradisi, pemain rapai, sedati, yang macam-macam itu kasihan, mereka nggak akan dapat panggung. Paling mereka akan dapat 5 tahun sekali misalnya acara-acara besar, itu pun jadi pengiring. Itu tidak pernah didiskusikan dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh misalnya. Pernah, dan setiap tahun kita diskusikan itu, tapi tetap saja nanti yang akan mengambil ini tetap orang-orang bandit seni proposal yang ada di ibu kota inilah. Memang orang-orang seni ini bisa olah proposal? Ya bisa. Bisa ya. Biasanya yang olah proposal itu kan para politisi, mantan-mantan aktivis ya. Tapi kalau pekerja seni bisa olah proposal, menarik juga nih. Seni proposal lebih tinggi ininya bang. lebih bagus bang. Misalnya seperti apa proposal itu diolah misalnya? Nah, misalnya ya dengan bahasa yang sangat indah sehingga mereka mengatakan seniman itu yang bagusnya inilah orangnya, inilah yang mewakili ini, dan sehingga dia sering sekali mengklaim bahwa saya mewakili seluruh masyarakat Aceh, seniman-seniman Aceh, sehingga mereka lagi-lagi mereka yang muncul. Jadi tidak ada kesempatan bagi pekerja-pekerja seni atau seniman-seniman yang coba merangkak, kecuali kalau dia tinggalkan Aceh pergi ke yang lain gitu ya, keluar. Jadi tidak ada kaderisasi ya berarti ya? Ya. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi ya. Kalaupun ada kaderisasi, mereka hanya jadi tempelan-tempelan mereka sendiri kan. Jadi mereka menjadi bagian dari mereka juga, nggak bisa eksis sendiri. Jadi kalau misalnya bicara soal seni tari, udah ada banditnya ya. Iya, banditnya sudah ada. Banditnya di dunia seni tari. Bicara puisi, udah ada banditnya di puisi. Bicara musik, sudah ada musik. Bicara apalagi lukis atau seni rupa, udah ada gitu ya. Oh gitu, saya nggak pernah tahu nih. Oke lanjut. Sebengkawan Hanakira, artinya ini menggunting dalam lipatan gitu ya? Iya betul. Ada juga itu praktek itu? Ya, itulah yang terjadi selama ini. Jadi
ketika dia menjadi bandit seni itu, ini kan bagian tak terpisahkan. Jadi sehingga ketika ada pertunjukan, ada apa perform besar itu selalu wah, kita yang paling bagus nih. Kalau dia itu kurang karena enggak ini enggak itu, dia kan sisi-sisi yang kurang macam-macam kan. Dan mereka sampai ada literasinya macam-macam sehingga kawan-kawan yang lain enggak dapat kesempatan untuk manggung. Kalau di partai politik mungkin ada perebutan kursi, tapi kalau di dalam dunia seni apanya yang direbut sehingga bisa saling mengunting dalam lipatan? Ya, Rezeki nih, rupiah ya, fulus gitu ya. Fulus dan juga ini juga sih ketenaran juga itu kan jadi sindrom yang menginikan juga kan, membuat kita jadi pingin tampil kita di panggung, kita sebagai tokoh seni itu juga terjadi di sini. Babah Firman, Bak Bud Belaga, artinya di setiap tutur katanya itu adalah seolah-olah firman Tuhan, tapi perbuatannya itu dajjal gitu ya. Iya, tidak sesuai. Belaga itu apa belaga? Jangan salah saya menerjemahkan itu. Iya. Belaga sebenarnya itu kalau yang aslinya itu belaga itu ingat dulu apa? Ada panyot. Lampu. Lampu. Itu panyot itu dia kan tugasnya menerangi itu. Kalau kita ngaji-ngaji itu dulu tuh lampu itu menerangi. Nah, belaga itu yang hitam-hitam itu, Bang. Yang menutupi kaca lampu yang dan membuat dia kotor itu ya. kotor, Asap tebal itu ya. Jadi kalau orang dulu kita merasakan itu kan ngaji, tengku itu maksudnya dengan adanya panyot itu bisa menerangi, tapi Lampu itu. Tapi belaga itu yang menutupi penerangan itu. Jadi kalau Babah Firman, Bud Belaga, maksudnya gimana tuh? Ya ngomongnya baik-baik, bagus, hadis, ayat, tapi perbuatannya belaga itu yang menghalangi kebaikan itu sendiri. Donyanyo kapunah dengan bandit. Kapuno. Dunia ini sudah penuh dengan bandit. Ya. Apa yang mendasari pemikiran dan kekhawatiran Bang Gais terhadap syair ini? Ya. Karena kan dari awal kita nyanyikan lagu ini dari pertama bandit kampung, bandit kota, bandit seni, bandit berjubah, hampir semua lini itu sudah dipenuhi dengan bandit-bandit. Makanya kami bilang di dunia ini sudah penuh dengan bandit. Jimelit minta muka. Ini penjilat ya maksudnya? Iya. Memang ada di Aceh penjilat? Sangat banyak. Banyak di mana itu? Di mana-mana. Dalam dunia seni ada juga. Dunia seni, malah dunia kita alami sekarang juga gitu kan. Mencari muka sehingga dia yang harus dipandang, dia yang harus didahulukan. Ya penjilat-penjilat seperti itulah. Apakah situasi kondisi politik hari ini yang saling menyerang antara eksekutif, legislatif, kemudian eksekutif juga memframing pencitraan dan lain-lain, apakah ini ada bahagian dari komunitas para bandit ini? Ya tak terlepas pasti mereka bandit-bandit juga yang bermain, Bang. Jadi bandit memberi nasihat kepada bandit gitu. Itu tanda petik gitu ya. Baik. Bos bandit. Kemudian nyo hantatim jid ke bandit. Nyo hantatim jid ke bandit. Kalau kita mesepit ke abih cara. Kalau kita nggak mau jadi bandit, kita akan terjepit, nggak ada cara lain. Nah, di lagu ini juga kita menerjemahkan bahwa kita harus jadi bagian bandit juga kalau mau hidup di negara ini, mau hidup di Aceh ini juga. Ini kalau kita nggak jadi bandit, kita akan terjepit nih. Kita dipaksa oleh sistem, oleh apapun itu, kita juga harus jadi bagian bandit. Kalau nggak, kita nggak ada kehidupan. Nah, Bang Gais sendiri setelah menciptakan syair ini, kemudian terpublikasi di media sosial segala macam, Bang Jai mengkritik bandit, Bang Gais ya. Lalu bandit-bandit ini marah. Apa hari ini kondisi Bang Gais ikut berserta bandit itu atau tetap bertahan tidak jadi bandit? Alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan, masih untuk bertahan. jadi anak mudanya lah. Jadi artinya tidak, lirik tadi itu enggak Bang Gais lakukan. Kalau tidak mau jadi bandit ya akan berdiri sendiri. Akan terjepit kan. Jadi akan makanya terjepit. kita harus berdiri sendiri. Jadi hari ini ada nggak dijepit? Lumayan. Di beberapa sisi, Bang. Misalnya di mana aja dijepit itu? Misalnya kayak ini nih. Kalau kami kan selama ini di dunia seni, saya teman-teman di Usa juga, Nazar itu, kita sering terjepit karena kita nggak sesuai yang dimau oleh penyelenggara, terutama pemerintah. Kalau bisa lagunya yang soft-soft lah, puji-pujian, dipuji-puji bandit itu kan sehingga kita dapat panggung. Ya kita nggak mau, ya udah kita jalan Bapak sendiri. Pemimpin yang ganteng ya. Iya, yang baik hati, gitu-gitulah. Tapi kan belum sampai sekeras Iwan Fals ya. Penguasa kan belum ya. Kedepan ini kita insya Allah malam ini kita rekod soal itu juga, soal dilema antara legislatif dan eksekutif. Kira-kira kalau boleh dapat bocoran apa itu sedikit intisarinya? Tentang ini
tentang ternyata mereka di kekuasaan itu mencari keuntungan dan rakyat cuman hanya jadi mainan mereka. Itu yang kita mau ungkapkan. Baca modus baru lurus. Judul lagunya apa itu? Itu kalau judul pertama itu pertama berat palih. Berat palih. Tapi begitu rusaknya udah ya. Tapi kayaknya kita katakannya mau ambil yang lebih soft sedikit, yang lebih mudah dipahami. Sampai kapan Bang Gais dan kawan-kawan terus menyuarakan kritik dalam bentuk seni tarik suara ini? Itu kita nggak tahu. Nggak tahu ya. Kita mungkin sampai keadaan lebih membaik lah. Lebih baik. Bukan sampai ada lobby dari penguasa misalnya. Enggak ya. Karena kan biasanya kan nanti ditarik. Kebetulan kan beberapa penasihat khusus, staf ahli kekuasaan sekarang kan orang seni. Nanti diundang Bang Gais makan siang bersama atau makan pagi bersama di pendopo gitu kan. Lalu menjadi cair gitu enggak ya? Mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan enggak lah, Bang. Oke, ini Hana Cara Tapah Bandit. Berarti enggak ada cara lagi? Di lagu ini kita coba ini mengatakan realita, kita sangat pesimis untuk Pukul Bandit. Gitu ya, berarti nggak ada cara lagi ya. Sebab nyoka mati bandit, sebab nyoka mati bandit, sebab apabila bandit sudah mati. Sudah mati. Ya. Film Kasih Abihaba. Jadi film cerita pun sudah selesai, bicara pun sudah tidak ada lagi gitu ya. Jadi tadi Hana Cara Tapah Bandit, sebab kasih dijaga, itu yang terlewatkan. Jadi bandit-bandit itu memang dijaga dan dipelihara. Ada yang pelihara juga. Ada dipelihara. Jadi sementara bandit memelihara para kurcacinya, tapi pemelihara itu juga dipelihara gitu ya. Iya. Jadi seperti tangga setan naik anak tangga gitu ya. Dan kalau di terakhir itu kan, kalau sudah semua banditnya mati, berarti sudah film udah habis. Berarti sudah selesai dunia. Tapi nggak akan pernah mati bandit kan? Berarti kan mau nggak mau kan kiamat lah baru mati bandit itu. Nah kembali ke judul lagu yang akan diluncurkan ini. Kira-kira lirik yang lain apa tadi? Perseteruan antara eksekutif legislatif. Tapi kita bukan melihat perseteruannya, tapi melihat bagaimana mereka tidak amanah. Ketika mereka punya jabatan, kedudukan dan kepercayaan dari masyarakat, mereka mencari keuntungan. Itu dari mana Bang Gais dan kawan-kawan bisa mengambil kesimpulan ini sehingga melahirkan syair itu? Kita kan bisa melihat di berita, di media sosial macam-macam, dan realita di kawan-kawan di tip, malah kan bocorannya kan dari people in-nya sendiri kan, yang mereka sudah tersingkirkan. People in gitu sih. Apalagi Bang Gais juga jurnalis kan, tentu kan ada kepekaan itu ya. Melihat itu, jadi ternyata di situasi kita yang pandemi ini, yang kita kelaparan banyak kemana-mana, kerjaan nggak ada, mereka ternyata membeli hal-hal yang barang-barang mewah kan, tentu luar biasa biadab sekali. Jadi bahasanya kita nggak tahu bilang apa lagi, ini orang-orang yang kita pilih ini, yang kita percayakan, ternyata mereka juga bermain. Kan berapa hari ini kita dikagetkan dengan pembelian wallpaper, jam dinding sampai 12 jutaan, terus juga ada HP yang luar biasa itu kan. Kita jadi dulu masih pakai HP Cina kan. Nah, kita resah soal itu. Kita cuma ingin bilang, kita ingin mengatakan, wah jangan bikin itu dulu lah. Ini rakyat gimana, masyarakat gimana yang sudah terjebak dengan pandemi gitu. Tapi kan mereka adalah wakil rakyat yang memilih rakyat. Artinya rakyat sudah memberi mandat politik kepada wakilnya. Ya suka-suka mereka lah. Gitu kan? Gimana tuh pendapat Bang Gais? Di sinilah yang kan kelirunya kan, seharusnya mereka ketika dipilih, ketika dipercaya, ya mereka perjuangkan lah yang memilih mereka kan. Ya mereka perjuangkan dalam bentuk pokir. Gitu. Gimana kan? Ini misalnya si A ini kan maju sebagai bupati, wali kota atau gubernur, ya kan? Waktu maju kan juga dia nggak gratis. Dia mungkin ada bagi sembako, ada kasih uang lelah, uang transport. Nah hari ini dia dipilih oleh rakyat, berarti dia harus sedikit berada di atas rakyat, orang yang memilih kan, karena sudah memberi mandat politik. Ya wajar dong kalau dia dibeli HP gitu kan. Itulah
yang kita bingung. Seharusnya kan ketika mereka dipilih rakyat, ketika ini ya mereka memperjuangkan rakyat, memperjuangkan kebebasan. Karena soal tadi Bang bilang soal dia merugikan modal, sebenarnya kan kalau mereka jujur dan baik dan mereka pilihan rakyat ya nggak perlu menyogok dari awal. Itu semua itu nggak perlu dilakukan kan? Iya. Karena ini juga Bang, karena profesi saya juga jurnalis sehingga sering melihat itu kan, melihat fenomena-fenomena itu sehingga ini kok seperti ini, sering rakyat dikhianati kan, dan pun yang mengambil keuntungan dianya sendiri dan tim-tim terdekatnya, dan di timnya sendiri pun juga pecah gitu ya. Kan data terakhir yang terungkap itu kan memang dari internal. Nah, dari kacamata seni ya, Bang Gais ya, kenapa semua itu bisa begitu langgeng, bisa begitu nyaman terjadi? Seolah-olah pemimpin ini sudah bebal gitu ya. Satu kasus terungkap, kemudian terulang lagi gitu. Satu kasus terungkap, kemudian terulang lagi. Seolah-olah tidak ada lagi pengawasan. Bahkan Tuhan pun seolah-olah tidak melihat ini gitu. Nah, ini gimana dalam kacamata seni, Bang Gais? Kalau dari kita seni, makanya kita melihat persoalan ini, kita suguhkan kritik-kritik kita melalui media seni. Karena media apapun sudah mengkritik itu, media sosial, jurnalis, kawan-kawan ini, mahasiswa. Makanya kami juga dari seniman ini kontribusi juga. Ini kita kasih masukan di bidang inilah. Nah, ini kayaknya memang sudah sangat bebal, memang kita pahami itu. Nah, tapi kami yakin dari kacamata seni itu sangat yakin, sangat optimis masih bahwa ini akan terkurangi minimal, walaupun nggak akan hilang sama sekali, akan terkurangi dengan kritik-kritik ini kan. Karena tujuan kami begini Bang, pas kita bikin lagu itu, orang share lagu kita saja untuk menyindir pejabat tertentu atau mengambil kebijakan tertentu, kita sudah senang sekali. Karena yang kita nyanyikan itu kan yang mereka kawan-kawan rasakan, masyarakat rasakan kan, sehingga kita terwakili. Jadi kami yakin sekali kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan jurnalis, kawan-kawan apapun itu yang memprotes kebijakan, terus kita juga dari kawan-kawan seniman juga menyuarakan hal sama. Saya yakin ke depan akan ada perubahan-perubahan. Ada perubahan-perubahan. Ya. Perubahan itu akan terjadi jika para pejabat eksekutif maupun legislatif mencoba menyadari pesan-pesan kritik yang disampaikan seniman lewat syair-syair. Kecuali kalau pintu hati dan mata hatinya sudah tertutup gitu ya, nggak kan? Itu kan. Kalau dalam bahasa agama disebut khatamallahu ala qulubihim ya, sudah tertutup pintu hatinya. Baik, ini album ini apa berisi cuma satu lagu ini atau akan ada lagu-lagu lain? Ini semua kita yang sudah garap itu ada sekitar 5 lagu Bang. 5 lagu. Jadi salah satunya Poh Bandit ini. Oh Bandit. Kapan rencana diluncurkan? Ya. Kita setelah pandeminya lah Bang. Setelah pandemi ya. Memang ada rencana untuk mengeluarkan satu album ya? Satu album kita akan luncurkan secara ini. Karena juga alhamdulillah ada beberapa kota yang sudah oke kawan-kawan untuk kita bikin launching ini. Cuman karena pandemi lagi-lagi kita harus bersabar. Dan terus berproduksi ya. Iya. Kemudian ada nggak misalnya kritik secara internal dari teman-teman? Jangan buat lagu itulah, ganti lirik itu. Terasa memang. Pertama di internal seniman sendiri itu masih banyak, lagumu bagus, cuman untuk pementasan ya agak susah lah, harus cari EO yang memang tidak mereka kerjasama dengan pemerintah, itu akan ini sering disindir-sindir. Oh gitu ya. Apalagi yang bahasa yang paling banyak saya dapat kritik secara pribadi itu soal bandit berjubah ayat Tuhan itu kan. Jadi tengku-tengku itu ini apa nih? Padahal bukan tengku-tengku kan? Saya jelaskan yang berjubah itu kalau dia Aceh enggak, dia pakai kopiah tapi jadi ulama, tapi yang berjubah itu ya orang luar itu dia memakai jubah kepalsuan dia. Jubah itu jangan diartikan sebagai ini ya, sebagai aksesoris dalam berpakaian. Tapi jubah dalam konteks mental ya, dalam konteks perilaku gitu ya. Oh jadi teman-teman dari sesama seniman juga itu ya? Juga negur lah kan. Nah sekarang banyak memangnya EO di Aceh ini banyak EO pemerintah ya? Iya, karena kan selama ini kan banyak dananya dari pemerintah. Jadi mereka bikin acara ya punya pemerintah. Mungkin EO di sini belum kreatif mencari sumber dana di luar. Tapi ada juga sekarang EO baru itu, anak-anak muda baru mereka sudah kerjasama dengan EO luar, jadi bagus. Gitu ya. Jadi ada 5 lagu ya yang sudah disiapin, termasuk lagu DPR ini. Nah, Bang Gais sendiri ya, apa harapannya gitu terhadap situasi dan kondisi Aceh hari ini yang boleh kita bilang semakin karut marut gitu ya? Apa harapan Bang Gais tuh?
Harapan kami Bang sederhana sekali. Kalau bisa, kalau harus terwujud sebenarnya. Ya kembalilah pembenahan diri sendiri, baik pejabatnya, kitanya, semuanya, sehingga ini menjadi lebih baik. Terus ada sosok pemimpin yang bisa dipercaya, sehingga rakyat punya pedoman, sehingga kita ini punya panutan. Ini siapa yang kita panuti ini? Itu jadi sehingga perubahan akan terjadi Bang. Gitu ya. Kalau itu nggak terjadi, kita akan terus bergerak Bang. Bergerak ya. Karena saya lihat bebal betul juga kan. Jadi kan artinya seperti misalnya soal korupsi ya. Kita pernah juga menghadapi kasus pertama itu kan, ketika Abdullah Putih memimpin. Mungkin ini adalah sebuah kecelakaan sejarah karena ketika itu kondisi Aceh dalam konflik. Tentu berbagai macam kepentingan ada di sana gitu. Kita bisa maklum soal itu. Kemudian banglah selesai, kita berharap tidak ada lagi praktek-praktek gitu. Tapi kemudian disusul lagi oleh ketika kita sudah damai, pemerintahan lebih kuat, tiba-tiba Irwan Yusuf juga ditangkap KPK, ya kan, dengan tuduhan-tuduhan yang sama. Oke, katakanlah ini juga ada provokasi, infiltrasi dan lain-lain. Kita berharap elit pejabat kita di Aceh bisa mengambil iktibar hikmah dari dua kejadian ini. Kemarin datang lagi KPK untuk membidik beberapa di antaranya. Jadi ini kan seolah-olah tidak pernah habis cerita-cerita ini, sementara uang kita banyak, rakyat menderita. Nah, apa yang mesti dilakukan oleh para pekerja seni dalam menangkap dinamika dan fenomena sosial ini, Bang Gais? Ya, pertama pekerja seni baiknya dia membuat syair atau apapun itu ada bentuk pementasan seni yang dia lakoni, baik tradisi, lukis dan macam-macam lagu, itu tentang kondisi terkini. Kita harus kuat terus. Yang kedua juga kita harus beri solusi. Apa yang harus langkah-langkah dilakukan? Kami sangat yakin dengan bahasa seni, mungkin bahasa yang lebih halus, lebih teratur, lebih menusuk kalbu, itu bisa membuat perubahan pelan-pelan. Tidak ada rencana membuat lagu dalam syair bahasa Indonesia atau khusus spesial untuk bahasa Aceh? Saya malah karir saya terbalik Bang. Awalnya saya concern dengan bahasa Indonesia. Sekarang ke bahasa Aceh. Saya bahasa Aceh karena kayaknya persoalannya lebih banyak di sini nih. Dan pendengar tuh lebih suka kalau kita sajikan dengan bahasa yang mereka mengerti. Jadi lokal genius ya, kearifan lokal ya. Iya betul. Baik, Bang Gais atau Maimunzir, waktu yang memang membatasi kita. Terima kasih atas kehadirannya ke studio kami. Mudah-mudahan keresahan batin jiwa para seniman Aceh dalam melahirkan karya seni yang berupa kritik-kritik sosial tidak menjadi penghalang dalam upaya melakukan perubahan sosial, politik, budaya dan ekonomi di Aceh. Itu harapan kita. Dan mudah-mudahan kritik-kritik ini juga mampu didengar oleh para elit politik di Aceh sehingga membuka mata dan hati mereka. Kecuali kalau mata dan hati mereka sudah tertutup. Sekali lagi terima kasih Bang Munzir, sahabat sisi lain. Itu tadi perbincangan kami. Kami tidak mengambil kesimpulan, tapi Anda lah yang bisa menilai dari setiap lirik yang ada. Mudah-mudahan karya seni anak bangsa Aceh ini mendapat tempat di hati rakyat Aceh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. So pegang ni bagada pajo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.